Hai, Assalamualaikum. Bersama Indrawati Taruna Channel, pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi pembelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 jenjang SMK dengan tema Motif Ekonomi dalam Kegiatan Usaha. Namun, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Motif ekonomi dalam kegiatan usaha. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini antara lain, yang pertama, pengertian motif ekonomi, yang kedua, perbedaan motif ekonomi dengan tindakan ekonomi, yang ketiga, aspek penting dalam motif ekonomi, yang keempat, ragam motif ekonomi. Berikut kita akan bahas satu persatu. Motif ekonomi. Motif dapat disamaartikan dengan dorongan atau alasan. Motif ekonomi merupakan alasan yang mendorong seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk alasan mencapai kemakmuran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak beberapa pendapat ahli tentang motif ekonomi. Motif ekonomi menurut beberapa pendapat ahli antara lain, yang pertama menurut Laurentius Stephen, bahwa motif ekonomi merupakan suatu keinginan yang menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, menurut Ali Hamdan menyatakan bahwa motif ekonomi bisa menjadi penyebab dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi demi memenuhi keinginan atau kebutuhan hidupnya. Senada dengan kedua pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut, Manulang juga mendefinisikan motif ekonomi sebagai suatu aktivitas masyarakat dalam berupaya untuk mencapai segala kemakmuran, di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang maupun jasa. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motif ekonomi merupakan suatu alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Motif ekonomi tentunya berbeda dengan tindakan ekonomi, di mana motif ekonomi itu adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini ya. Misalnya, seseorang ingin membeli satu barang yang sudah dia idam-idamkan. Nah, untuk dapat membelinya tentu ia harus bekerja keras dan mengumpulkan uang hingga mencukupi untuk membeli barang tersebut. Dalam hal ini, bekerja itu termasuk ke dalam tindakan ekonomi. Sementara membeli barang-barangnya adalah motif ekonominya. Selanjutnya, motif ekonomi dalam kegiatan usaha dibagi menjadi dua aspek penting antara lain. Yang pertama, motif intrinsik yang merupakan keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Yang kedua, motif ekstrinsik merupakan suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Contoh motif intrinsik yaitu kamu bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, sebagai pelajar, kamu harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Tindakan yang dapat kamu lakukan antara lain rajin belajar dan banyak membaca buku. Tindakan-tindakan tersebut harus kamu lakukan atas kesadaran sendiri karena kamu ingin mencapai cita-citamu menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang. Dan contoh motif ekstrinsik yaitu orang tuamu ingin menjadikan kamu menjadi seorang dokter seperti anak tetangga. Tentunya ia akan berusaha keras untuk memperoleh pendapatan tambahan agar dapat menabung untuk biaya pendidikanmu. Oleh karena itu, kamu harus belajar sungguh-sungguh agar bisa mewujudkan cita-citamu. Nah, di sini cukup jelas bahwa suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain itu merupakan salah satu aspek penting dalam motif ekonomi yang dinamakan motif ekstrinsik.
Selanjutnya, ragam motif ekonomi terdiri dari dua jenis antara lain. Yang pertama, motif individu merupakan motif yang didasari atas dorongan dari dalam diri sendiri untuk memperbaiki ekonomi serta untuk mensejahterakan diri sendiri dan keluarganya. Yang kedua, motif organisasi atau perusahaan merupakan suatu motif ekonomi yang didasari atas keinginan suatu kelompok untuk meningkatkan kondisi ekonomi anggota kelompok tersebut dengan cara bekerja bersama-sama. Selanjutnya, beberapa motif individu antara lain. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup. Contohnya, seorang karyawan pindah kerja atau bekerja lebih keras agar mendapatkan promosi sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Yang kedua, motif memperoleh keuntungan. Contohnya, seorang pedagang pakaian menjual pakaian yang berkualitas, harga terjangkau dengan pelayanan yang baik agar mendapatkan banyak pelanggan untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Yang ketiga, motif memperoleh penghargaan. Misalnya, seorang pengusaha melakukan kegiatan ekonomi dengan bekerja keras meskipun sudah berada dalam kemakmuran. Nah, prestasi tersebut tentunya tidak jarang membuahkan penghargaan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha lainnya. Yang keempat, motif memperoleh kekuasaan. Contohnya, seorang pengusaha restoran secara rutin membuka cabang di tempat lain untuk memperluas jaringan bisnisnya serta untuk meningkatkan kekuasaan ekonominya. Yang kelima, motif sosial. Contohnya, seorang mahasiswa merintis usaha lalu mempekerjakan teman-temannya sebagai karyawan. Motifnya ini adalah membantu teman-temannya dengan melibatkan pertimbangan-pertimbangan sosial. Beberapa motif organisasi antara lain. Yang pertama, motif produksi barang, di mana sebuah perusahaan itu berupaya memproduksi suatu barang atau jasa dengan harga terjangkau dengan mutu yang baik. Hal tersebut tujuannya adalah mendapatkan porsi tertentu di dalam pasar secara berkelanjutan. Yang kedua, motif mencari keuntungan. Karena dengan adanya keuntungan tersebut, maka organisasi atau perusahaan itu bisa melangsungkan kegiatan atau aktivitas ekonomi mereka secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, motif menjaga kontinuitas, di mana motif perusahaan ini untuk dapat selalu berusaha menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan sehingga kegiatan atau aktivitas perusahaan dapat terus beroperasi. Ada 4 jenis motif ekonomi yang biasanya dilakukan oleh produsen, yaitu mencari laba, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, dan motif sosial atau menolong sesama. Sementara motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen dapat berupa memperoleh kepuasan yang optimal, kemudian agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat, serta untuk menaikkan status sosialnya. Nah, teman-teman, dari beberapa penjelasan slide materi di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa motif ekonomi merupakan motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Yang kedua, tujuan utama dari motif ekonomi adalah demi memenuhi kebutuhan manusia di sepanjang hidupnya. Yang ketiga, motif ekonomi perusahaan secara garis besar adalah demi mendapatkan keuntungan dan eksistensi perusahaan itu sendiri. Nah, itulah beberapa informasi tentang materi pembelajaran ekonomi bisnis dengan materi motif ekonomi dalam kegiatan usaha. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.